Untuk contoh latihan soal untuk penyelesaian dengan menggunakan solusi programa linear. Jadi misalnya di sini diketahui ada matriks payoff dengan dua pemain, ada pemain A dan pemain B. Masing-masing pemain punya 3 strategi, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Kemudian di sini ditanya strategi optimal untuk masing-masing pemain. Nah, seperti biasanya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari saddle point-nya dari matriks payoff yang sudah diketahui. Nah, di sini kita untuk mengetahui saddle point, kita cari dulu nilai maksimin dan minimaxnya. Kita cari dulu untuk yang maksiminnya. Maksimin itu lihat dari pemain baris. Kemudian caranya adalah berarti kita cari nilai minimal di setiap baris. Kemudian kita pilih yang paling maksimal, itu adalah maksiminnya. Di sini maksiminnya -3. Kemudian minimaxnya itu dilihat dari pemain kolom. Berarti kita cari nilai maksimal di setiap kolom. Berarti ini 3, kemudian ini 3, ini 3. Nah, nilai minimaxnya adalah nilai minimal dari nilai-nilai maksimal tadi. Karena 3, 3, 3, maka di sini nilai minimaxnya 3. Nah, karena nilai maksiminnya ini tidak sama dengan minimax, maka ini tidak tercapai saddle point. Kalau tidak tercapai saddle point, maka strategi optimalnya nanti itu merupakan strategi campuran atau mix strategi. Nah, mix strateginya itu penyelesaiannya dengan solusi grafis atau solusi programa linear, itu dilihat dari ukuran matriksnya. Nah, ini ya, jadi belum tercapai saddle point sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan di atas bukan merupakan pure strategi, harus diselesaikan dengan mix strategi. Nah, kita lihat di sini matriksnya adalah 3 kali 3. Nah, di sini misalnya kita cek gitu ya, dengan menggunakan aturan dominasi, ternyata tidak bisa direduksi atau tidak bisa dikurangi ukuran matriksnya, sehingga nanti ya sudah, matriksnya adalah matriks berukuran 3 kali 3. Karena ukuran matriksnya 3 kali 3, maka penyelesaiannya harus dengan menggunakan solusi programa linear. Nah, dari matriks tadi diketahui bahwa nilai maksiminnya -3 dan minimaxnya 3. Sehingga nilai permainan optimalnya itu adalah antara -3 sampai 3. Maka di sini dibutuhkan suatu konstanta K yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai maksimin yang negatif. Sehingga dibutuhkan K nilainya harus lebih besar dari 3. Misalnya kita ambil K-nya 5. Di sini K-nya sama dengan 5. Maka K sama dengan 5 ini kita tambahkan ke seluruh elemen matriks. Jadi yang tadinya elemen matriksnya itu seperti ini, ya 3, -1, -3 dan seterusnya, kita tambahkan 5. Jadi di sini 3 ditambah 5, matriks barunya menjadi 8. Kemudian -1 tambah 5 menjadi 4, kemudian -3 tambah 5 menjadi 2 dan seterusnya. Sehingga didapatkan matriks barunya menjadi seperti ini. Nah, untuk penggunaan programa linear, di sini kita menggunakan metode simplex. Maka kita buat formulasi programa linearnya untuk pemain B. Karena untuk pemain B, maka di sini fungsi tujuannya adalah maksimasi. Maksimasi W sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3. Karena kan di pemain B punya alternatif 3 strategi. Kemudian yang menjadi constraint-nya di sini, ini didapatkan dari 8Y1 itu dari matriks tadi ya. Kita buat persamaan untuk constraint-nya 8Y1, kemudian ditambah 4Y2, kemudian ditambah 2Y3. Jadi ini menjadi persamaan 1, 2, 3. Tuh, syaratnya adalah kurang dari sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua, constraint-nya itu berarti ini 2Y1 ditambah 8Y2 ditambah 4Y3. Kurang dari sama dengan 1 dan seterusnya. Ini untuk constraint-nya. Kemudian kalau sudah didapatkan fungsi tujuan, kemudian constraint, bisa kita masukkan ke tabel simplex. Jadi kita selesaikan dengan metode simplex.
Seperti ketika teman-teman menyelesaikan masalah programa linier dengan simplex di OR1. Nah, dengan menggunakan simplex, kita mulai dari iterasi 1 dulu. Jadi ini mungkin sikat saja ya karena sudah pernah dapat. Ini adalah basic variabelnya, variabel basisnya. Ada W, kemudian ada S1, S2, dan S3. Kemudian di sini kita tuliskan Y1, Y2, Y3, S1, slack 1 ya, slack 2, slack 3. Kemudian right hand side-nya, ini rasionya. Kemudian kita masukkan yang fungsi tujuan W tadi. Itu kan W sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3. Ini kita pindahkan ke sisi kiri semua. Sehingga koefisien Y1, Y2, Y3-nya menjadi min 1, dan min 1. Itu ya, ini kan berarti sama dengan W kurangi Y1, kurangi Y2, kurangi Y3. Kemudian yang baris selanjutnya ini adalah kendala yang pertama. Kendala yang pertama ini kan 8Y1, 4Y2, 2Y3. Nah, kita masukkan 8, 4, 2. Ini selek satunya kita isi 1. Kendala yang kedua 2, 8, 4. Kita masukkan 2, 8, 4. Ini yang diisikan selek 2. Begitu seterusnya. Kemudian untuk ketentuan pada permasalahan maksimasi, maka di sini, ini RHS-nya tadi ya 1, 1, 1 ya, sesuai dengan ini sisi kanannya yang diminta adalah kurang dari sama dengan 1 semua. Dari sama dengan 1 semua. Kemudian karena yang diminta adalah maksimasi, maka untuk memilih pivot kolom itu kita pilih yang memiliki nilai paling negatif. Nilai paling negatif. Ini kan sama semua ya sebenarnya min 1, min 1, min 1. Tapi kita pilih salah satu saja, kita pilih Y1 sebagai pivot kolom. Kita pilih yang paling negatif. Nah, kalau di permasalahan maksimasi, iterasi itu akan berhenti ketika persamaan fungsi tujuannya tidak ada yang negatif. Ini kan masih negatif semua. Nah, setelah menentukan pivot kolom, maka kita hitung rasionya. Dengan cara kita bagi nilai RHS dengan Y1-nya ya. 0 dibagi min 1, 1 dibagi 8, 1 dibagi 2, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita tentukan pivot barisnya. Kita pilih pivot barisnya, yaitu yang memiliki nilai rasio positif terkecil. Nah, dari sini diketahui yang memiliki nilai rasio positif terkecil adalah di ini, 0,125 atau baris kedua. Ini menjadi pivot baris. Kemudian kita lanjut ke iterasi berikutnya. Iterasi kedua berarti ini yang tadi pivot kolom ini, Y1-nya ini menjadi living variable ya, pindah ke sini. Pindah ke basic atau basis. Jadi Y1-nya dipindah menggantikan S1. Itu ya. Terus sesuai dengan ketentuan di simplex ya, ini kita buat baris Y1 ini nilai yang tadinya 8 kita buat menjadi 1 supaya menjadi 1 itu kan berarti harus dibagi 8. Sehingga ini 8 dibagi 8, sebelah-sebelahnya juga harus dibagi 8. 4 dibagi 8, setengah, 2 dibagi 8, 0,25, 1 dibagi 8, 0,125, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai di baris lainnya di kolom yang sama, di kolom ini harus dibuat 0. Harus dibuat 0 ya. Seperti yang teman-teman sudah pelajari mengenai simplex di OR1 ya. Begitu seterusnya, kemudian di sini sama kita tentukan pivot kolomnya, kemudian kita tentukan pivot barisnya. Di sini kepilih yang menjadi pivot kolom itu adalah Y3, kolom Y3, pivot barisnya itu adalah S3. Maka di sini di selanjutnya Y3 itu akan pindah menggantikan S3. Jadi S3-nya hilang menjadi Y3. Kemudian dihitung dengan cara yang sama sampai iterasinya di fungsi tujuan tidak ada lagi nilai negatif. Nah, kalau kita lihat di sini di iterasi 4,
fungsi tujuannya tidak ada nilai negatif. Sehingga iterasinya sudah berhenti, sudah ketemu solusi optimalnya. Nah, dari sini diperoleh nilai V bintangnya atau nilai permainannya itu nilainya sama dengan 1/W dikurangi K. 1/W dikurangi K. Nah, nilai 1/W itu berarti 1/0,229 ini. W-nya kan ini nih. Sama dengan 4,355 dikurangi K. K-nya adalah 5. Sehingga nilai permainannya adalah minus 0,644. Sedangkan nilai Y1 bintangnya itu diperoleh dari nilai Y1 dibagi W. Y1-nya adalah 0,0714 dibagi dengan W-nya tadi 0,229, hasilnya adalah 0,312. Y2 bintangnya juga sama caranya ya. Y2-nya 0,056 dibagi 0,229 dan seterusnya. Sehingga ketemu nilai Y1 bintang, Y2 bintang, dan Y3 bintangnya. Ini kalau ditotal sama dengan 1 atau 100%. Berarti strategi optimal untuk pemain B itu adalah menggunakan strategi campuran B1 sebesar 31,2%, B2 sebesar 24,4%, dan B3 sebesar 44,4%. Nah, kemudian setelah kita tahu tadi Y1 bintang, Y2 bintang, dan Y3 bintang, kita cari untuk yang X1, X2, X3 bintang. Nah, untuk strategi optimal untuk yang pemain A, kalau tadi untuk pemain B ya, itu bisa diperoleh dari solusi dualnya persoalan yang tadi. Jadi kalau pakai dual tadi kan kita pakainya W. Nah, kalau di dalam dual itu kita pakai Z, kita istilahkan Z gitu ya. Nilai Z itu kan pasti sama dengan nilai W. Sama-sama 0,2296. Nah, nilai X1-nya ini adalah 0,102. Ini bisa dilihat dari sini di baris pertama ini. Kita lihat dari ini ya, 0,102. Ini adalah nilai X1. Kemudian X2-nya adalah 0,0561, X3-nya adalah 0,071. Dengan menggunakan solusi dualnya. Sehingga untuk mendapatkan X1 bintang, X2 bintang, dan X3 bintang, caranya sama dengan yang Y bintang tadi. Ini berarti sama dengan X1 dibagi Z. Berarti 0,102 dibagi 0,229 itu 0,444. Begitu juga yang X2 bintang dan X3 bintang. Sehingga didapatkan nilainya seperti ini. Ini juga sama, totalnya 1. Kesimpulannya, maka A dan B perlu menggunakan strategi campuran, di mana strategi promosi paling optimal untuk perusahaan A adalah A1 sebesar 44,4%, ini ya, A2 sebesar 24,4%, dan A3 sebesar 31,2%. Sedangkan untuk B, tadi B1 sebesar 31,2%, B2 24,4%, dan B3 44,4%.